Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Silva Maharani dengan NIM A1D1200085. Di sini saya membuat sebuah media pembelajaran IPA dengan materi panas dan macam-macam perpindahannya. Apa itu panas? Panas adalah energi yang dapat berpindah dari satu benda ke benda lain karena perbedaan suhu. Energi panas akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Panas mempengaruhi suhu zat. Jika suatu zat menyerap panas atau kalor, maka suhu akan naik. Jika suatu zat melepas panas atau kalor, maka suhu akan turun. Jenis penghantar panas. Benda yang mudah dan cepat menghantarkan panas disebut konduktor. Pada umumnya, konduktor berupa logam, misalnya besi, yang kedua aluminium, ketiga tembaga. Benda yang sulit dan lambat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa contoh isolator antara lain yang pertama kayu, kedua plastik, ketiga karet. Yang pertama, macam-macam perpindahan panas. Yang pertama yaitu konduksi, di mana konduksi adalah perpindahan panas tanpa disertai perpindahan zat perantara. Jadi, pada perpindahan panas secara konduksi, hanya energi panas saja yang berpindah tanpa disertai perpindahan partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada zat padat. Perpindahan panas secara konduksi juga disebut sebagai perpindahan panas melalui hantaran. Contoh peristiwa konduksi adalah ketika kita memanaskan batang logam. Walaupun hanya salah satu ujung yang dipanaskan, tapi panasnya akan menyebar ke seluruh bagian besi sampai ke ujung yang tidak dipanaskan. Hal tersebut menunjukkan panas berpindah pada perantara besi. Contoh lain peristiwa konduksi dalam kehidupan sehari-hari antara lain: yang pertama, setrika listrik. Setrika listrik akan memindahkan panas dari sumber panas yang berasal dari energi listrik ke pakaian. Panas berpindah melalui bagian logam yang merupakan bagian konduktor. Yang kedua, mengaduk kopi panas dengan sendok logam. Maka, panas akan berpindah dari air ke seluruh bagian sendok. Yang ketiga, memanaskan mentega. Panas dari api akan berpindah ke mentega melalui wajan yang terbuat dari logam. Lalu yang kedua, perpindahan panas secara konveksi, yaitu perpindahan panas disertai perpindahan zat perantara. Pada perpindahan panas secara konveksi, tidak hanya energi panas yang berpindah, namun disertai dengan perpindahan partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas. Perpindahan panas secara konveksi juga disebut sebagai perpindahan secara aliran. Perpindahan panas secara konveksi dapat kita lihat pada saat kita memasak air. Air yang panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah, kemudian air yang panas tersebut akan naik, sedangkan air yang di atas, yang masih dingin, akan turun. Begitu seterusnya peristiwa konveksi terjadi selama proses memasak air. Selain merebus air, peristiwa perpindahan panas secara konveksi dalam kehidupan sehari-hari antara lain asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Yang kedua, terjadinya angin darat dan angin laut. Yang ketiga,
yaitu gerakan pada balon udara. Perpindahan panas yang ketiga yaitu secara radiasi, di mana radiasi yaitu perpindahan panas tanpa memerlukan zat perantara. Contoh perpindahan panas secara radiasi adalah panas matahari yang sampai ke bumi. Meskipun antara matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak dapat menghantarkan panas, perpindahan panas secara radiasi juga disebut perpindahan panas secara pancaran. Contoh lain peristiwa perpindahan panas secara radiasi dalam kehidupan sehari-hari antara lain, badan terasa hangat ketika di dekat api unggun. Panas dari api unggun berpindah secara pancaran. Contoh kedua yaitu pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Yang ketiga, menetaskan telur unggas dengan lampu. Demikian materi panas dan perpindahannya. Jadi panas dapat berpindah secara 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Terima kasih.